Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat selalu ya. Nah, pada hari ini saya Ayu Widya akan memberikan penjelasan mengenai salah satu model pembelajaran terpadu, yaitu berupa model integrate atau keterpaduan. Nah, sebelum kita memasuki materi inti, terlebih dahulu kita harus mengetahui nih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, untuk mengetahui pengertian model pembelajaran integrate. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik model pembelajaran integrate. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan model pembelajaran integrate. Dan yang keempat, untuk mengetahui penerapan model pembelajaran integrate. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk di pembahasan model integrate. Tetapi sebelum kita mengetahui lebih dalam apa itu model pembelajaran integrate, teman-teman masih ingat nggak beberapa waktu yang lalu yang disampaikan oleh Ibu Karina Wanda, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah pembelajaran tematik, bahwasannya ada salah satu model pembelajaran terpadu yang karakteristiknya menyerupai dengan es campur. Atau teman-teman pernah nggak membeli es campur? Bahkan pasti di antara teman-teman sudah pernah merasakan atau mencoba memakan es campur. Nah, betul sekali. Coba teman-teman bayangkan rasa dari es campur yang terdiri dari buah stroberi, buah anggur, buah semangka, dan buah pepaya. Setiap buah memiliki rasa khasnya masing-masing. Misalnya saja buah stroberi yang rasanya asam, buah anggur yang rasanya manis, buah pepaya yang manis, begitu pula dengan semangka yang cukup manis. Ketika kita ingin memakan es campur tersebut, pasti kita akan mengaduknya terlebih dahulu. Dan ketika kita ingin memasukkannya ke dalam mulut, pasti hanya ada beberapa buah yang terangkap oleh sendok kita. Nah, buah tersebut memiliki rasa yang paling dominan menurut kita sendiri, tetapi rasanya tetap saja enak. Mengapa? Karena buah dari es campur yang telah kita aduk sudah menyatu satu persatu. Meskipun di setiap buah pasti memiliki rasa khas yang paling dominan. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman bingung, apa sih kaitannya antara model pembelajaran integrate dengan es campur? Nah, betul sekali teman-teman. Jadi, model pembelajaran integrate sangat menyerupai dengan es campur. Mengapa demikian? Coba teman-teman lihat gambar di samping. Berdasarkan gambar di samping memperlihatkan beberapa mata pelajaran. Ada IPA, ada IPS, ada matematika, dan ada bahasa Indonesia. Keempat mata pelajaran ini saling berkaitan satu sama lain. Ketika mereka disatukan akan terjadi tumpah tindih. Mengapa? Karena keempat mata pelajaran ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Misalnya, di pelajaran IPA, mencari informasi tentang apa penyebab dari perubahan energi menjadi energi listrik. Begitupun dengan di IPS, tetap mencari informasi, di mana mencari informasi mengenai transportasi yang memiliki hubungan terhadap perubahan energi. Selanjutnya, kegiatan mengamati pada pelajaran matematika dan IPS, di mana pelajaran matematika yaitu mengamati bangun ruang. Begitupun di pelajaran IPS, tetap mencari informasi, di mana mencari informasi mengenai transportasi yang memiliki hubungan terhadap perubahan energi. Selanjutnya, kegiatan mengamati pada pelajaran matematika dan IPS, di mana pelajaran matematika mengamati bangun ruang. Begitupun dengan di mata pelajaran IPS, mengamati jenis-jenis transportasi yang termasuk bangun ruang. Misalnya, ada bus, ada mobil, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada kegiatan menulis di pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Kegiatan menulis ini untuk mencari
mempelajari mengenai cara penggunaan alat transportasi yang termasuk bangun ruang. Terakhir, ada kegiatan memperagakan, dipelajari di Bahasa Indonesia dan IPA, di mana di Bahasa Indonesia petunjuk penggunaan transportasi, dan transportasi ini merupakan hasil karya IPA. Ketika kita ingin melihat perubahan energi yang terjadi pada transportasi tersebut, pasti kita akan melakukan kegiatan memperagakan. Nah, itulah keterkaitan antara mata pelajaran di samping. Meskipun saling tumpang tindih, tetapi mereka disatukan dengan satu topik, yaitu dengan topik teknologi. Namun, tidak menghilangkan ciri khas atau yang paling dominan di antara mata pelajaran tersebut. Nah, itulah penjelasan mengenai model pembelajaran integrate yang berhubungan dengan es campur. Lebih jelasnya lagi, silakan teman-teman simak penjelasan selanjutnya mengenai model pembelajaran integrate berikut ini. Nah, teman-teman, sebelum memahami lebih lanjut apa itu model pembelajaran keterpaduan, mari kita simak pengertian model pembelajaran keterpaduan. Bagaimana sih pandangan para ahli mengenai model pembelajaran keterpaduan? Nah, ada beberapa pendapat para ahli mengenai model pembelajaran keterpaduan. Di antaranya menurut Dewantara yang mengatakan bahwa integrated learning is an ability that connects several subjects using a them, di mana model pembelajaran keterpaduan merupakan model yang menggabungkan beberapa mata pelajaran dengan menggunakan tema. So that it can profit integrate learning is a skill that connects several subjects using a them, so that it can profit meaningful experience for students, sehingga memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Menurut Ananda dan Abdillah, model pembelajaran keterpaduan merupakan model pembelajaran yang menggunakan pendekatan antar pelajaran. Menurut Tirtune dan Ferry mengatakan bahwa model pembelajaran keterpaduan merupakan pemaduan sejumlah topik. Dan menurut Hidayat dan kawan-kawan mengatakan bahwa model pembelajaran keterpaduan merupakan model yang mengaitkan disiplin ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran keterpaduan merupakan pengintegrasian beberapa mata pelajaran yang saling tumpang tindih, dan hasilnya diangkat ke dalam tema atau topik yang utuh dan bermakna. Dari pengertian model pembelajaran keterpaduan, apa sajakah karakteristik yang terdapat pada model-model tersebut? Nah, yang pertama, tadi kita ketahui bahwa model pembelajaran keterpaduan menghasilkan berbagai mata pelajaran secara terpadu dengan mengangkat sebuah topik atau tema. Ketika kita mengangkat sebuah topik, apa sih yang terpadu di sana? Nah, yang terpadu di sana itu adalah keterampilan atau kemampuan yang hendak dicapai. Nah, ketika kita ingin mencapai keterampilan dan kemampuan tersebut, apa sih yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan. Kenapa dikatakan demikian? Karena ketika model ini memadukan berbagai mata pelajaran, kita harus memikirkan apa yang bisa saling berkaitan dan apa yang akan diperoleh dari setiap kompetensi yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga, pembelajaran melalui pengalaman langsung. Karena tadi pembelajaran keterpaduan yang berpusat pada peserta didik sudah jelas harus mengalami pengalaman langsung, dan nantinya juga akan ada manfaat dari pengalaman langsung. Keempat, lebih memperhatikan proses daripada hasil. Sudah jelas karena setiap keterpaduan itu akan ada sesuatu yang ingin dicapai, baik itu kemampuan maupun keterampilan yang saling terhubung. Dan yang terakhir adalah syarat dan muatan keterkaitan. Jadi, dalam memadukan mata pelajaran perlu dipertimbangkan sedemikian rupa karena harus memiliki keterkaitan antar mata pelajaran atau kompetensi yang mana bisa dibarengi dengan mata pelajaran yang A dan B atau B dan C. Setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, begitu pula dengan model pembelajaran integrate ini memiliki kelebihan dan kekurangan.
kelebihannya yaitu pertama, memberikan kemudahan kepada siswa. Nah, artinya dengan memadukan berbagai bidang studi, maka pembelajaran lebih memudahkan siswa untuk memahaminya. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak melalui simulasi. Nah, artinya dari pengalaman langsung, maka siswa mampu lebih merasakan proses pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Yang ketiga, siswa lebih senang pembelajaran yang disimulasikan dan melalui pengalaman langsung untuk mengembangkan motivasi siswa. Nah, adapun kekurangannya yaitu 1. Kita ketahui model integrate ini memadukan beberapa mata pelajaran, sehingga kita perlu mencari topik yang bisa menghubungkan antara beberapa mata pelajaran sekaligus. Dan tidak semua mata pelajaran bisa dihubungkan langsung tanpa menggunakan topik tertentu. Maka dari itu, model ini begitu sulit untuk diterapkan. Yang kedua, model ini menghendaki guru untuk terampil percaya diri dan menguasai konsep, sikap, keterampilan yang sangat diprioritaskan. Karena model ini mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep dari masing-masing bidang studi, menuntut adanya sumber belajar yang beraneka ragam. Yang ketiga, membutuhkan waktu diskusi khusus, di mana dibutuhkan banyak waktu pada beberapa mata pelajaran untuk didiskusikan, guna mencari keterkaitan dan mencari tema. Nah, teman-teman, berdasarkan penjelasan saya tentang model pembelajaran integrate, apakah teman-teman sudah memahami tentang model pembelajaran integrate itu? Nah, pasti sudah bisa dong. Semoga teman-teman sudah mampu memahami tentang model pembelajaran integrate. Untuk itu, saya Ayu Widya dari kelompok 5 akan undur diri. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.